Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia di perairan Bungku Timur. Warga serbu pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Polresta Palu menggelar deklarasi pilkada damai menjelang hari pemilihan kepala daerah. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Kepolisian Resort Kota Palu menggelar deklarasi pilkada damai Senin pagi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mengajak semua pihak bergandengan tangan menciptakan suhu politik dan keamanan yang kondusif. Kota Palu juga akan menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 27 November 2024 nanti. Seluruh pihak terkait hadir dalam deklarasi tersebut yang juga ditandai dengan penandatanganan fakta integritas. Penyelenggara pemilu, TNI dan Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pengurus partai politik hadir dan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung. Kapolresta Palu, Komisaris Besar Polisi Barliansyah mengajak semua elemen dapat bersinergi dalam menciptakan situasi pilkada yang aman dan damai. Terkait dengan masalah pelaksanaan kegiatan ini, saya selaku aparat pemelihara Kamtimas, aparat penegak hukum, dan aparat pelindung pengayom dan pelayan masyarakat bertekad mengajak semua stakeholder dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama kita bergandengan tangan bagaimana kita menciptakan suhu politik yang kondusif, suhu Kamtibmas yang kondusif, dan keinginan bersama kita adalah untuk menciptakan pilkada yang serentak ini bisa berlangsung secara aman, sejuk, dan damai. Pihak Polresta Palu saat ini juga telah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama proses pilkada berlangsung. Pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan tidak hanya dilakukan melalui patroli di lokasi titik rawan, tapi juga melalui patroli cyber. Untuk pengamanan Pilkada 2024 dengan sandi operasi Mantap Raja, Polresta Palu melibatkan 203 personil, selain personil TNI dan Dinas Perhubungan Kota Palu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Pameran teater cerita tradisional dalam Tadulako Memeas bertema Fuyul Punsun Negunggun ditampilkan oleh komunitas seni Tadulako di Museum Sulawesi Tengah Sabtu malam. Teater kali ini membawakan cerita rakyat dari Desa Palasa, Kecamatan Tinombo, Parigi Motong. Kisah yang ditampilkan ini berkaitan dengan cerita Panji Tadulako yang memiliki aspek historis, perjalanan, penyamaran, perjuangan, serta keluhuran masyarakat leluhur. Cerita tersebut dikemas dalam panggung teater yang pemerannya didominasi generasi muda. Para aktor-aktor ini memainkan peran dengan penuh penghayatan, sembari diiringi lantunan musik tradisional lalove dan tabuhan gimba. Teater yang dipanggungkan kali ini merupakan persiapan menuju Festival Budaya Panji tingkat nasional. Sulawesi Tengah menjadi satu dari 10 delegasi yang terpilih se-Indonesia. Alhamdulillah bahwa kita dari komunitas Tadulako dari 10 delegasi itu kita salah satu yang ada di dalam. Istilahnya di luar Jawa itu hanya ada Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Nah, cerita ini bersumber dari salah seorang tokoh penulis yang ada di daerah Parigi Motong, di daerah TTM ya, Palasa Tinombo itu, Pak Ismail Palabi, lalu ada Ibu Siti Aminah yang mentranslate itu, kemudian ada Mbak Sri yang menerjemahkan ke dalam skenario. Lalu komunitas Tadulako yang mencoba memanggungkan ini, dan ternyata ini menjadi sesuatu yang layak untuk bisa dipersandingkan dalam perhelatan event nasional itu. Sulawesi Tengah rupanya memiliki cerita tradisional yang tak kalah menarik.
Kesempatan ini pun tak dilewatkan oleh komunitas seni Tadulako untuk memamerkan konten rakyat menjadi konten global. Selain sebagai wadah melestarikan budaya dan cerita tradisional, pagelaran teater ini juga merangkul generasi muda untuk melek budaya. Jadi untuk saya sendiri sebagai salah satu pemeran utama menjadi Fulang Nembua, di mana Cerita Panji ini kami telah melakukan latihan selama kurang lebih 8 bulan. Nah, 2 bulannya itu proses seleksi, dan tidak main-main proses seleksinya di komunitas Tadulako itu bukan hanya orang-orang komunitas Tadulako saja yang diseleksi, tapi teman-teman teater yang dari luar, dari komunitas. Jadi alhamdulillah saya terpilih, dan saya sebenarnya masih berasa kurang karena manusiawi ya. Dari proses ini 6 bulan ini kami terus berlatih, dari latihan teknik maupun endurance dan lain-lainnya hingga keaktoran. Jujur saya sendiri baru pertama kali ikut menjadi turun langsung jadi aktor. Saya kan backgroundnya karate dan penari, dan alhamdulillah saya dipercayakan sekarang jadi aktor di sini. Jadi ini kesan pertama saya dan sangat seru. Kesan saya itu seperti tidak percaya bahwa saya bisa menjadi putri Fulang Nembua yang kami mangkatnya dari suku Lauje. Dari Cerita Panji ini betul-betul susah-susah selangnya ada, susahnya ada, dan semua berlalu hingga tanggal 20 nanti 20 Oktober ini kami akan ke Jakarta. Olga Cindy Rahayu menjadi salah satu pemeran utama delegasi dari Sulawesi Tengah. Ia berharap usaha yang dilakukannya bersama tim tak sia-sia hingga berhasil lolos sampai ajang se-ASEAN. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Morowali ternyata tidak hanya kaya dengan pertambangan nikel. Daerah yang berbatasan dengan Sulawesi Tenggara ini juga memiliki banyak potensi wisata. Salah satunya air terjun di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah. Air terjun Sakita berjarak hanya 7 km dari kota Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali. Untuk sampai di lokasi ini, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 4 dengan menempuh perjalanan selama 20 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sekitar 10 menit untuk sampai di spot air terjun. Memasuki kawasan air terjun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang alami dan mempesona. Hawa udara yang begitu segar dari rimbunan pepohonan yang mengelilingi lokasi wisata tersebut. Air yang jernih juga membuat betah pengunjung yang berenang atau berendam. Ya, kita sekarang lagi di air terjun Sakita di Morowali, tepatnya di Bungku. Tempatnya cukup bagus. Akses ke sini juga tidak terlalu sulit, jalannya jelas, bisa dilalui jalan setapak, hanya mungkin agak sedikit menanjak. Tapi kalau sudah sampai di tempat air terjunnya, pasti nikmat sekali. Airnya bersih, batunya juga tidak terlalu licin. Bisa teman-teman juga berani yang loncat, bisa loncat, ada beberapa titik yang cukup dalam. Hanya kendalanya di sini mungkin yang perlu diperhatikan tambahannya, baik itu pemerintah daerah atau pihak setempat, adalah belum adanya tempat kalau misalnya kita wisatawan itu buat ganti baju dan lain sebagainya. Tapi ini masih alami sekali. Jadi buat teman-teman yang belum kesini, kayaknya tempat ini cukup menarik untuk kita kunjungi. Keberadaan air terjun Sakita ini bisa menjadi destinasi wisata favorit baik bagi warga Morowali maupun dari luar daerah. Namun untuk menarik wisatawan berkunjung ke lokasi tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang ganti maupun toilet. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.